Ini apa aja urutannya Maribel? Paling atas apa? Yang di sebelah di buku Wahyu apa aja Maribel? Nggak boleh lihat buku ya. Apa ini? Itin bawahnya. Itu adalah water clay. Apa? Water clay. Iya, oke. Terima kasih Itin. Minum dulu dikit. Udah sampai. Sudah. Ucok, apa Cok di bawah butter clay? Di bawah butter clay, the potter. The potter. Terus Mama di bawahnya the potter apa Mah? Directed this. Sudah dinyalain belum speakernya? Sudah semua ya ditanya ya? Sudah. KLT di bawahnya bis apa KLT? Dragon Mice. Oh iya. Halo KLT? Halo. Udah nyalain speakernya belum? Wah. Sebentar ya LT, speaker kita lagi bermasalah. Belum bunyi. Kita coba. Di bawah bis itu Dragon. Oke, thank you LT. Iya, Mice. Lalu? Wow. Habis bis apa Maribel? Di bawah bis dan dragon apa Maribel? Bis dengan dragon ada another bis. Mama, habis another bis apa? Another bis. Itu another bis berapa? Oh, ada ini. Ada dragon. Di bawah dragon apa Kak Itin? Di bawah dragon ada another bee. Ini belum color kan bisa? Belum. Uco, di bawah another bis ada apa? The lamb. The lamb. The lamb. Lamb. KLT apa di bawah lem KLT? Lem. Another bis, Mice. Thank you. Maribel di bawah another bis apa? Di bawah another bee ada dragon. Thank you. Oke, mari kita lihat dulu ya. Kemarin kita dikasih urutan ayat-ayat, oke? Ini PR, cek. Ya. Di mana Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ini bicarakan tentang apa? Coba ya, kasih jawaban ya. Oke. Wahyu 13 ayat 10 bicara A, B, C, D, ini pilih yang mana. Oke, 1 menit nanti aku tanya di sini.
LT kalau sudah dapat di chat ya. Wahyu 13 ayat 1. 1 sampai 10. Nanti kalau kita baca LT punya jawaban kalau udah selesai yang standar. A dengan D. Boleh buka kita nih. Dengan Wahyu 13 tentang apa? Dari Bel tentang apa? tentang Itu. Baca di tengah-tengah. cuma pilih berapa nih? Satu saja. Yang paling besar apa di situ? Oh, Paling sudah. besar. Oke, ucap apa? Cerita tentang apa di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Tidak. Satu saja. Bagian. Maribel, Mama? Mama apa, Ma? louder. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ya. Ya. Agak depanan dong mejanya biar kedengaran suaranya di Zoom. Ini kok kita mau lihat LT ya, punya jawaban. LT D. Ini D. jadi Wahyu 13 ayat 10 ini bicarain tentang beast, bukan dragonnya, Ucok. Walaupun dia dikasih powernya sama siapa? Dragon. Oke. B. Nah, mari kita lihat lagi. Oh, pilihannya A sampai D. Ya. Selamat malam, Opa Johan. Oh, ada Tante Esther juga ya. Selamat malam semua. Kita lagi Malam, Om PR ya, Johan. sebelum itu kita Iya, makanya ikut. Semua Om Johan. Iya, Esther. Ya, yang dari Bandung udah nyampe. selamat malam. Masih OTW atau udah nyampe? Halo. Iya, Esther sudah di Jakarta atau masih di jalan? Oh, sudah di rumah tapi si Bobby sama ini masih ngantar Nini. Misal mau ikut sama Bobby juga. Oke. Aku pas tadi lagi mau ke sini dari Sunter Oke. Oh iya. Oke. ngantar Iya, Mbak iya. Nuning tadi. Yes, kita Iya. yang ikut di Sonder. Oke. Thank you, Oke, Gaby. Om. Iya, Bye. makasih. Oke, mari kita ikuti ya. Jadi Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 lagi bicara tentang apa? Beast. Yang D kan? D. Ya. Nah, kita tahu ini siapa? Siapa kita tahu ini? Yang kita sudah belajar kerajaan keberapa, Medan? 5. Namanya kerajaan kelima siapa? Bis. Siapa yang kerajaan kelima siapa? Apa Rom ya? Papal Rome, betul, dan Esther. Kepausan kan? Iya, betul. Dan di ayat berapa? Di ayat berapa yang ada dragonnya? Dua. Ayat 2, mantap, Ucok. Di ayat 2, dragon bikin apa, Ucok? Kuasa. Jadi, apakah dan kita sudah establish dragon itu kerajaan keberapa? 4. Oke. Keempat ya. Kerajaan keempat. Ini apa? Pagan Rome, toh? Ya. Dan ini kita bisa lihat, ini yang kasih kuasa sama ini kan? Ini Wahyu 13 ayat 2 toh? Di dalam cerita, ya. Oke,
Sekarang kita mau lihat, coba chat yang ada di Zoom. Wahyu 13 ayat 11. Ini A sampai K yang mana? 1 menit ya, kasih waktu. Cuma di Zoom, Mice. Semua no, sayang. Wahyu A 13. sampai K. Dan semua di Zoom A sampai K ya. Yang mana? Yang Wahyu 13 ayat 11. Oh, Halo. Ya, Yang Tante. mana? Yang mana Revelation 13 ayat 11? Ya. Kita Oh, mau bilang ini aja ya. Mulainya. Mulai ya, mulai. oke. Mulainya. Yang mana mulai? Jadi cuma satu jawabannya. Yang mana mulainya Wahyu 13:11. Boleh? Opa Johan? Di F ya. Maksudnya melihat di abjadnya ini. Apakah semua setuju sama Opa Johan? F. Setuju itu. iya setuju. Setuju. Apakah ke 13:11 ada another beast, Dok? Ada Betul? kerajaan 6. Nah, jadi ini adalah kerajaan keberapa berarti? Ke-6. Yang keenam. Ya. Ke-6. Ya. Ini another beast. Kita tahu USA lah ya. Kita tahu kan ini. USA. Iya. Oke. Mari kita lihat di sini. Gedi. Nah, the beast yang masih green ini ya. Iya, yang masih Kalau kita ada colornya. Belum menyebutkan colornya. color ya. Oke, Maribel, colornya apa aja Maribel? Yang paling atas? Colornya adalah biru full. Oke. Yang biru full yang abjad mana aja Maribel? Biru full yang apa itu? Dragon yang di bawah bis itu. Abjadnya pilih nih A, B, C, D. Maribel mau pilih yang abjad Abjadnya yang biru. yang biru, oh, Mice, D, Mice. Ibis, biru full. Oh, nanda. Yang mana lagi? G. Maribel, Ucok. Yang mana lagi? K. Sekarang Ucok, warna hijau full. C. Dengan lem. Apa abjadnya? Oh iya, Kang I. Mantap. Sekarang kita mau tanya sama Tante Esther tadi, mana yang hijau tulisan saja, Tante Esther? Yang hijau. Hijau tulisan saja. Nggak full. Nggak full ya. Ya, bilang abjadnya, Tante Esther. Oh, B ya. B, oke. Lalu apa lagi, Tante Esther? Tunggu ya. Lem udah. Yang nader aja ya. Iya, yang mana? Yang tulisannya di F. hijau saja. F dengan J ya. F. Dengan J. Apakah J semuanya hijau, Tante Esther? Enggak, yang F juga nader aja ya. Ah, oke. Oh, yang J ya. Kalau F semua. Oke, terima kasih, Tante Esther. Ya. Kita sekarang mau tanya sama Opa Johan. Opa Johan, mana yang warna orange? Warna biru cuman tulisan, Opa Johan. D. Oke. Oh, D. Sorry. Lalu? Kemudian, oh ya, sudah. H. Oke.
Tapi J-nya ya, another beast itu sudah biru ya. Oh, ada warna biru juga ya. Ya, karena dua color itu. Sekarang Sampai ini. kita mau bikin timeline ya. Mau bikin timeline ini untuk review aja supaya kita nggak bingung. Kita tahu pertama kerajaan keberapa? Keempat ya. Apa Johan? Pagan ya. Pagan Rome. Ya kan? Dan dia berhentinya 508 ya, Iya. selesainya. Dan kita nggak tahu awalnya kapan. Nanti kita ini ya. Pokoknya kita ikut sini. Terus ada 30 tahun. Baru 538, betul? Mulai Iya. Triple Rome, betul apa? Iya, betul. The Dark Age. Lalu ini kita tahu 3,5 masa kan, Opa Johan? Yes. Sama dengan berapa 3,5 masa, Opa Johan? 1260 ya. Dan Tahun. sekarang kita minta Ucok 1260 kurangi 538 berapa? 1260. Ditambah. 1260 tambah 538. Tambah. Ya, di bukumu. Di buku Ucok nyata deh. Nanti jangan nanti kalau sudah selesai, Ucok sendiri mencatat. Tunggu orang tunggu Pak Ucok. Coba ambil coret-coretannya Ucok. Meribel juga hitung. Berapa 538 sama tambah 1260 nanti ini saya tanya. 38 ditambah 1260. Iya, itu ya. Tunggu adiknya dua ya. Meribel. Saudara Iya, ya. dua ini Meribel sama Ucok Bahitung. Sudah kita coba Michelle lihat. Lihat saja. Oke, mantap. Sekarang Meribel. Ini berapa? Oh, tabla. Kasih tabla balik. Sudah, Mak. Sudah, ya. Ini berapa? Sudah 17,8, betul? Opa setuju? Dan yang Iya, setuju. lalu di sini kita tahu kerajaan ke-6 kan? Di sini mulai Betul. Ya. kerajaan ke-6. Dan di kerajaan ke-6 ini kita tahu ini adalah sejarahnya William Miller kan paling banyak. Betul Opa? Setelah 1798 ya. 1798 kan sudah mulai dikasih pekabaran malaikat pertama kan? Betul, setelah jadi. Nah, ini kan yang kita Awal. adalah Lem yang kasih PSA untuk kerajaan ke-6 kan, bukan PSA-nya Dragon kan, Opa? Betul. Ya. Masih pure ya. Apakah jadi di 1798 ini, di 1798 ini yang buat Another Beast hijau, Opa? Betul. Starting ya. Dan kita tahu di sini ada tahun berapa aja, Opa? Kapan? Punya Meka. Oh iya, itu maksud di April 19 April 1844 ya. Opa yang empower Agustus dulu ya, empowering ya. Ya, itu, Opa bilang ada kekecewaan kan? iya. 19 April 1844. Artinya kalau 1944 ada yang tolak dan terima kan? Betul. Ya. Apa itu? Yang tanya itu apa tadi, Miss?
Yang zona-zonanya paling awal di ujung sana. Yang awalnya nggak tahu kapan kita belum belajar. Oh, belum tahu, belum belajar. Iya, Oke? Jadi ada yang terima, ada yang tolak kan? Dan betul. Opa, kalau terima sip hijau kan? Iya, betul betul. Kalau Iya, tolak apa Opa? yang ke biru ya. Nah, biru, oke. Ya. Lalu kita tahu lagi bahwa ada midnight cry, ya kan? Ini. Kita nggak perlu. Midnight cry. Tahu? Midnight cry kapan? 15 Agustus. Agustus 15. Apa yang mereka ini ada apa? Kekecewaan kan? Iya. Kekecewaan. Kecewaan tuh tidak second coming batal kan? Betul. Apa yang terjadi di midnight cry? Ketemu apa? Panjang banget lah. Kamu panjang banget. Ketemu apa? Tanggal. Tanggal baru. Tanggal yang baru kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi apakah ini membuat empower untuk yang ragu-ragu jadi semangat lagi untuk menantikan kami, betul? Iya. Ini benar nggak ya dibuat ikutnya jadi untuk terus ikut sampai second kali, ya? Itu dia. Apakah sudah bisa ikuti pola ini, saudara-saudara, sebelum kita jawab PR-nya? Ya. Jadi Iya, tanggal baru hanya menjelaskan yang 19 April ya, kenapa tidak terjadi sesuai dengan keyakinan mereka yang awal, begitu ya? Jadi Apakah tanggal baru ini kita mau kasih hijau atau biru, apa? Hijau. tapi itu tanggal yang ke tanggal baru sama dengan 19 April atau menuju ke tanggal baru nanti? 22 Oktober kan kita sudah belajar, Opa, tanggal Betul, betul. Iya. Jadi sebenarnya bukan biru ya. Tetap biru juga, ya biru juga karena tidak terjadi. Kan? Apakah diperkuat atau makin diperlemah, Opa? Masih diperlemah ya karena Tanggal baru, Opa, kalau misalnya orang-orang bingung-bingung kan, di sini bingung-bingung kan, ya kan? Ini yang tadinya anggapannya lah, ini yang tadinya dapat 1798 diperkuat hijau semua kan di sini orang-orang kan, Opa? betul betul. Ya. Ini hijau semua kan? Lalu ini ada kekecewaan. Di sini masuk benih dragon, betul? Ada yang mulai dragon kan? Iya, betul. Apakah untuk diperkuat Tuhan kasih tanggal baru? Apakah dari Tuhan ini tanggalnya atau dari dragon, Opa? Oh dari dragon Tuhan. ya. Apakah tanggal 22 Oktober dari Tuhan atau dari dragon? Dari dragon. Tuhan itu. No. Hah? Bukan dari Tuhan. Ya? LT bagaimana LT? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke, kita mau one-mind dulu sama Opa Johan. Opa Johan, apa yang buat reason Opa kalau ini dari dragon? Opa boleh ini? Reasonnya karena itu mengulangi perkiraan mereka yang 19 April waktu Yesus datang ke bumi ini. Makanya terjadi kekecewaan. Jadi Oke. tanggalnya itu ada yang hijau tetapi beda dengan yang dipahami oleh yang ke green di 19 April 1844. Itu maksudnya. Oke. Opa, apakah kita masih ingat Opa di sini sebenarnya apakah itu dragon atau tangan Tuhan yang tutup Opa? Tangan Tuhan. Mereka sampai salah apakah gara-gara dragon yang tutup atau tangan Tuhan yang tutup? Yang 15 Agustus atau gimana? Ya, semuanya Opa dalam pergerakan ini mereka kan juga buat chart kan Opa?
Iya betul. Ya kan? Mhm. Dan mereka pikir pertama kan 1843 tahun Karaib kan, yang Oh iya iya iya. Oke oke. 14 April kan, Opa, terakhir. Iya. Betul ya. Apakah ini Tuhan yang tutup tangannya? Tangan Tuhan tutup kan, supaya nggak tahu yang sebenarnya, Opa? Iya, tangan Tuhan yang tutup. Lalu Ya. apakah diperbaiki pas dibuka? Oh ternyata 1844, betul? Betul. 15 April itu. Apakah tanggal baru ini karena Tuhan buka tangannya, Opa Johan? Iya. Kalau untuk tahunnya, Gedir, untuk tahunnya ya. Jadi apakah terang ini, Opa, dari Tuhan atau bukan 15 Agustus? Pertanyaannya, Benar. Dari Tuhan. apakah Oke. karena Opa yang kekecewaannya itu bukan dari Tuhan kan? Kekecewaan Oh, iya. karena PCI dari orang-orang yang pikir bahwa sanctuary itu adalah bumi, betul nggak? Padahal ada sanctuary di surga. Itu kan PCI mereka belum hapus kan, Opa? Oh iya, kalau dari sudut pandang yang itu ya. Ya. Jadi apakah sebenarnya kekecewaan itu dari PCI mereka sendiri, bukan dari Tuhan kan, Opa? Betul. Iya. Ya, Opa. Jadi apakah tanggal baru ini dari Dragon atau Tuhan, Opa? Kita sudah establish. Dari Tuhan. Mantap. Ini apakah untuk memperkuat, Opa, gerakan yang sudah mulai ada yang ragu-ragu, udah 19 April kekecewaan kan? Aduh, ini benih setan, apakah benih dragon di sini biru masuk banyak, Opa? Membuat orang ragu-ragu, betul, Opa? Apakah harus dikasih hijau lagi supaya hijaunya mantap, betul, Opa? Betul. Ujian ya, untuk menguji mereka. Iya, betul. Lalu baru sampai 22 Oktober. Oke, apakah dia punya cerita sejarah? Ini bisa sangatlah jelas di pikiran kita supaya kita boleh jawab pertanyaan. Mama gimana? Boleh? Iya. Boleh? Judin gimana? Sayang, tidak tunggu. Kemana? 508 itu tentang apa? Akhirnya Rome berakhir. 30 tahun Rome-nya mulai dimatikan. Oh, itu akhir pagan Rome, itu awal Papal Rome. Betul. Kalau awalnya pagan Rome, kita nggak tahu. Ya, kita masih tanda tanya dulu. Di 10 itu terjadi apa? Persiapan untuk Papal Rome masuk. Persiapan Papal Rome untuk masuk. 1798 itu yang ke-6 simbol. Oh, Papal Rome ini. sudah. Oke, terus saudara, mari kita baca dulu ya. Baca dulu. Apakah ini sudah selesai, saudara? Kita pas nanti mau jawab PR, kita akan, setelah kita kasih konsep ini, kita akan tanya sama saudara-saudara PR-nya, dan kita nggak akan bahas PR itu, tapi kita akan kumpul jawaban yang memang pengertian saudara-saudara. Boleh gitu? Apakah ada pertanyaan dari konsep ini? Karena konsep inilah yang akan menolong saudara-saudara mau jawab di mana letaknya. Kita kan ada kan? Ada di mana 538, di mana 1798 gitu kan? Iya. Halo, Mi. LG ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Yang 19 April 1844 itu kan ada yang terima dan yang tolak kan? Iya, betul. Apakah itu maksudnya yang terima itu di mana itu terpisah dua atau bagaimana nih, Oke, di sini kan LD kita tahu kekecewaan besar kan LD di sini. Dan apakah tanggal 19 April ini mereka mulai diolok-olok kan? Nggak datang, banyak yang kecewa kan, yang ikut-ikut semua hanyut kan, yang ternyata selama ini benihnya dragon terungkap. Iya, benar-benar. Ada dua kelompok LT, betul. Ada dua kelompok. Jadi apakah yang tadinya kelihatan hijau sekarang biru LT? Iya, betul. Jadi di 19 April itu Mice, dalam 19 April ada dua ya? Begitu. Iya, ada yang tetap mau bertahan, tapi ada yang nggak mau bertahan di jalan itu kan LT? Walau Iya. iya Tony.
awalnya satu kelompok, tapi karena ada ketimpangan itu akhirnya terpisah. Bisa jadi dua. Ada yang tolak, terima. Tapi apakah yang terima pun masih banyak keraguan nggak LT? Karena belum bisa dibuktikan. Iya. Itu dia. Jadi apakah benih dragon ini bikin kotor LT? Walau Iya, betul. yang mau ibaratnya even misalnya kita LT di zaman itu, apakah kita ketika belum bisa buktikan kita bingung LT? Betul, sampai Yang salah ini cara belajar kita salah ya kan? Kita fondasinya cara belajar. Apakah kita sekarang mau lawan benih keraguan LT? Betul nggak? betul Mice. Punya cerita lah LT ya, yang harus Iya. diangkat dengan ini ya. Berarti LT. Iya, mengerti Mice. Terima kasih. Oke, gimana Mary Bell? Boleh? Ya, Mary Bell. Ini ingat kerajaan ke-6, Mice. tahun-tahunnya Mary Bell, ya. Ada 19 April, ada yang mulai jadi biru, ya kan? Karena kekecewaan kan, jadi biru, benih dragon di sini kan. Lalu ada tanggal baru kan, ada solusi dari Tuhan supaya orang-orang jangan jadi biru, betul Uca? Itu ya, ini semua. Apalagi ya yang kita mau bilang. Apakah Opa Johan, Tante Esther boleh ikuti Iya, boleh, Gedi. sebelum kita jawab? Boleh, Gedi. Boleh. Mari kita lihat ya. Kita mau kasih tahu ini dulu supaya kita nggak bingung ya nanti. Nah, oke. Ini. Daniel 8:13. Berapa lama vision yang berhubungan dengan daily, betul? Dan transgression of Desolation. desolation yang membuat sanctuary dan hostnya diinjak-injak, oke? Iya, Apakah ini umat Tuhan kan? Umat Tuhan kan? betul. Dan apakah umat Tuhan diinjak-injak sejak zaman apa? Dark Ages ya. Apakah dari kerajaan apa Opa Johan diinjak-injak? Babylon. Babylon. Lalu? Kerajaan selanjutnya ya. Media Persia kan? Betul. Lalu? Greece. Ya, pagan. Rome. People. Rome. Nah, ya, semuanya. Oke, jadi saudara-saudara, ini semuanya, ini sacrifice nggak ada kan? Nggak ada kan kata sacrifice di sini? Apakah ini nggak henti-hentinya umat Tuhan diinjak-injak? Betul? Betul. 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 Ini apakah daily namanya? Iya. Oke? Iya. Dan saudara-saudara, ini kita ambil konsep ini aja ya saudara-saudara. Sebenarnya ada pelajarannya untuk buktikan ini, dan ini kita tahu ini apa? TOD. TOD. Translation of Desolation. Jadi kerajaan pertama, kerajaan kedua, dan ini kerajaan kelima. Oke.
Boleh? Jadi kata lainnya translation of kerajaan keberapa? 5. Kalau kerajaan ketiga namanya yang lain. Kerajaan ketiga. Kalau kerajaan ketiga namanya apa? Delhi. Daily. Kalau Babylon namanya apa? Daily. Ya. Apa itu Michi yang tuh begitu di PDL TOD itu di mana? Ini yang Vision dari apa? sesuai dengan ayat 8:13. Kan 8:13 ada daily dan translation of desolation yang injak-injak, dan ini injak-injak umat Tuhan terus kan Itin? Oh, Jadi ini namanya daily. itu the vision penglihatan. Ini penglihatnya kan Chosen, kan di Daniel 8. Dikasih tunjuk kalau umat Tuhan diinjak-injak kan Itin. Terus kan Daniel ada malaikat yang tanya kan, berapa lama ini mau diinjak-injak sama daily sama TOD? Daily itu Babylon, Media Persia, Grecia, Pagan Rome, dan TOD itu Papal Rome. Boleh? Tetapi kalau di Daniel 8 dia mulai cuma di mana? Media Persia. Ya. Daily-nya mulai di Media Persia. Ini kita lagi nggak belajar Daniel 8 ya, tapi Michi mau hapus tuh Michi. belum. Saya masih mau baca. Jadi Itin ini dulu aja Itin, karena waktu Itin kita nggak mau jelasin. Pokoknya yang Itin harus tahu konsepnya sekarang. Nanti Itin punya PR adalah cari tahu bagaimana buktikan Babylon, Media Persia, Grecia, Pagan Rome, Daily. Tuh. Ataupun Babel. Nggak, Itin kan sekarang kan kita mau ngerjain PR kan Itin. Jadi kita nggak akan jelaskan Daniel 8, nggak akan belajar Daniel 8 gitu. Jadi kalau Itin Jelasin ingin cuma tahu, kerajaan 2, 3, 4. jadi kita mau kasih tahu bahwa daily itu Babylon, Media Persia, Grecia, Pagan Rome, karena dia adalah terus-menerus menganiaya umat Tuhan. Tetapi Papal Rome ini berbeda, namanya Translation of Desolation. Nama dalam Daniel 8. Di daily kan nggak ditanya kan? Pertanyaan kita kan TOD-nya itu kan, tapi daily kan nggak ada ya. Nanti ya Opa, kita lihat pertanyaannya. Ya, daily, ada daily desolation ya. Ya, ada ya Opa. Oke. Ya, thank you. Oke. Oke. Grecia, kita label Michi. Grecia. Jadi saudara-saudara, kita habis kita jelaskan ini yang terakhir. Habis ini kita mau minta kita semua jawab, dan jawabannya itu memang pure dari saudara-saudara yang saudara-saudara mengerti, dan itulah yang besok kita submitnya sama-sama pas ujian. Waktu besok ditanya, oke? Jadi Uco, daily itu apa? Pagan Rome, Grecia, Media Persia, Babylon, toh? Kalau Pagan Rome kerajaan keberapa? 5, 4. Kata lain Pagan Rome apa? Jadi dragon sama dengan apa ya, Uco? Kerajaan keempat. Kata lainnya apa? Pagan Rome. Kata lainnya lagi apa? Itu apa? Oh, ini. Ngerti? Kalau kerajaan kelima, kata lainnya apa? Papal Rome. Atau? Tot. Apa itu, Tot? Apa itu, Uco, kepanjangannya? Apa itu? Apa itu TOD? Oh, ini dong. Mantap, oke. Michi, berarti Boleh. itu 5 itu Papal Rome itu bis. Anak. Michi, Ya. yang dikasih kotak itu 2, 3, 4 itu umat Tuhan. Ini bukan. Ini di Daniel 8. Di Daniel 8 itu dimulai dari apa? Media Persia. Dia punya pembahasan. Tapi Maribel nggak usah pusing ini. Yang penting tahu
kalau daily itu ini semua, ya. Diingat ya konsepnya ya, Maribel. Yang ada tanda itu. Ya, ini nggak usah Maribel ingat lah, itu nggak akan membantu Maribel menjawab pertanyaan ya. Nanti lain kali kalau kita ada waktu kita mau belajar daily dan translation of the solution. Yang penting kita mau fokus dikerjakan PR dulu ya. Oke. Boleh semuanya sudah di Zoom, kita mulai dari PR ya. PR-nya kita udah mau jawab ya. Ya. Oke. Mari kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Dan minta tolong di chat ya. Di chat, dia punya ini. Oh ini. Sebentar ya, saudara-saudara. Jadi tadi yang tanda tanya di Waymark apa? 5 kerajaan tadi itu apa ya? Waymark mana Tante Esther? Oh, yang di sebelum 508 tadi. Oh, itu nggak Ada usah. tanda Nggak usah pokoknya ingat aja akhirnya Pagan Rome 508 itu aja yang perlu informasi. Yang tadi tanda tanya aja awal mula Pagan Rome. Kita nggak mau bahas itu. Oh, oke. Ya, makasih. Sama-sama Tante Esther. Ya. Oke. Kita kayaknya harus gambar lagi ya. Ini ada. Yang bicara kasih PR 4 orang ya. Bukan, ini PR-nya Andrea saya. Oke. Congratulations ya. Kemarin tadi ini. Oke, kita mulai ya. Kita punya PR ya. Tolong di chat. Kita mau atur chatnya dulu supaya. Per nomor, Gedi. Pakai nomor aja ya, Pak ya. Supaya enak ya. Ini per satu nomor atau semua 5, 6 dijawab dulu? Satu aja, Pak. Satu-satu biar Gedi bisa catat sekalian. Oh ya, oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. List nomornya ya, 1 sampai 11 ya. Oke, nomor 1.
Habis itu kita ada pertanyaan yang Bobby ada tanyakan, nanti kita bahas lagi ya, habis kita selesaikan 6 nomor pertama, oke? Mari kita lihat. Setelah kita tahu, ingat-ingat yang tadi sudah dijelaskan, dia punya konsep dan pola yang daily dan semuanya. Mari, kalau saya dapat pertanyaan ini, di lokasi mana? Di lokasi mana? Dari kota ada daily desolation. Oh, di kota ini ada dari Halo? Sudah nih Mama lagi online sama Kak Gidi. Nomor 1 ya, tolong di chat. Dia punya jawaban. Daily desolation. Ya. Apakah bisa masih kelihatan layarnya, saudara? Bisa, Mice. Oh, sekarang lagi kecil. Sekarang gimana? Sekarang sudah. Ya, oke. Ini bilang huruf, angka. Ya, Angka. Bilang misalnya 1 gitu. ya. Angkanya aja ya. Nanti kita besok sebelum BS kita sudah submit PR-nya ini ke Uncle Randy ya. Jadi Randy. Dapat Yang ada kata daily. Opa Johan apakah sendiri atau sama Tante Eli ini? Jawabannya. Masih sendiri. Tante nggak join ini. Oke, Opa. Nomor 1, Opa sudah ya. Terima kasih, Opa Johan. Yang lain ditunggu ya jawabannya. Pak Taran ke? Di kertas. Kok masih lihat Nah, Angga? Oke, Elvi, thank you. Daily desolation ya. Coba gambar. Yang lain ditunggu ya. Kak ini. Mau mana yang sana ya? Daily, ingat daily. Saya tadi Mici ajarin daily apa daily? Sama dengan apa? Sama dengan Masih ditunggu chatnya ya. ini Mice kata gabungan Mice. Daily dan desolation. Jawab aja. Daily desolation. Ini aku. Yang ada daily desolation. Terima kasih.
Anak-anak, tinggal anak-anak loh yang di Zoom sudah hampir semua sudah jawab. Jadi Bel sudah? Mak sudah? Titin Titin? sudah. Saya tulis dulu. Oh, iya. Itu sudah? Diam aja. Kamu bisa jawab jam keberapa? Tadi Michi kan udah tanya-tanya, ada kata daily-nya. Tadi Michi udah tekankan. Daily. Yang keberapa sama dengan apa, Cok? Masa kamu nggak ingat? Ya. Kami. Gimana Mary Bell? Sudah, sayang? Mami cerahnya. Iya, lagi. Gambir. Ya, cuma lihat gambar nih. Keempat. Gambar Senin tadi. Kalau ada juga tuh. Sudah. Bacain keempat ini. Empat kata itu. Mana itu? Titin. Ini? No, enggak itu. Nomor. Dari kotak ini nomor berapa yang ada daily desolation-nya itu? Apa jawabannya? Di mana 538? Jadi dia punya pertanyaan adalah Itu bisa selesai. oke. Dia punya pertanyaan adalah oke, mari kita lihat ya, saudara-saudara. Kita ada dua cerita kan di sini. Cerita Wahyu dan ceritanya Kejadian. Genesis Oh, bisa. dan Revelation. Michi dia bertanya. Yang penting kamu mau jawab. Michi, Cepet ya. dia pertanyaan apa ini? Masih Mary Bell dijelaskan. masih mau jelaskan dulu, nanti Mary Bell dengar dulu ya. Oke? Ambil pertanyaannya belum ada, sayang. Jadi ada Genesis and Revelation. Ya. Dan kita tahu di Genesis ini bahwa ada setan kan? Ya. Ada setan yang pakai serpent jadi mediumnya kan? Betul? Dan serpent ini membuat woman-nya jadi korup, betul? Ini kita mau kasih warna-warna ya, supaya kita ingat selalu. Kalau setan warna orange. Serpentnya bawa benihnya. Dan woman-nya jadi warna orange. Setuju saudara-saudara, Yodi dan teman-teman? Setuju. Setuju. Nah, apakah kita tahu dalam cerita buku Kejadian, woman-nya ini didatangi oleh Tuhan Yesus? Betul? Adam dan Hawa didatangi sama Tuhan Yesus nggak? Iya. Apakah Iya. yang 3:15 sebagai solusi woman didatangi Tuhan Yesus?
Iya, Datang kan? Betul? betul. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, Bobby punya pertanyaan ada lagi nih. Kalau ini cerita ini konsepnya sama kan? Mama sudah ngerti belum ceritanya kejadian? Ya. Jadi Tuhan Yesus datangi woman. Ya harus diulangi, Ucok baru datang. Sorry ya saudara, mau ulang satu kali lagi karena Ucok baru dari kamar mandi. Ya. Ucok boleh cepat sayang. Ucok, lihat ya, di buku Kejadian ada setan nggak kan? Ada? Dia pakai serpent sebagai apa? Sebagai apa? Serpent dipakai setan sebagai apa? Medium. Lalu serpent ini buat kasih benihnya setan ke woman kan? Womannya jadi kotor atau bersih? Kotor. Kotor. Dan untuk jadi bersih apakah Tuhan Yesus pakai Kejadian 3:15? Betul? Solusinya 3:15 kan? Tapi apakah waktu itu di Taman Eden Tuhan Yesus datangin Hawa? Betul? Tuhan Yesus yang datangin Hawa kan? Cari-cari di mana Hawa, gitu kan, Ucok? Terus Tuhan Yesus bilang Kejadian 3:15 ini ke woman dan serpent, betul? Dan setan, betul? Itu dia. Nah, Ucok, konsepnya ini nanti mau di Revelation ya. Nah, sekarang di Revelation kita tahu ada dragon kan? Dan dragon ini pakai mediumnya siapa, Ucok? Beast. Dan beast ini buat kotor siapa? Another beast. Dan kita tahu di sini yang bikin another beast jadi bersih lagi siapa? Lamb. Apakah di cerita ini kita lihat Tuhan Yesus? Enggak kan? Nah, pertanyaannya Kak Bobby adalah kapan kesempatan Tuhan Yesus mendatangi Apa sana Michi? Bersih itu sebelum bersih. buat bersih. Kapan kesempatan Tuhan Yesus mendatangi another beast yang apa, Itin? Kora. Nah ini pertanyaannya Bobby. Apakah semua sudah lihat dia punya pertanyaan, sudah jelas pertanyaan sebelum kita mau jawab pertanyaannya? Dia punya cerita dan jalur cerita dan ininya, saudara-saudara, apakah jelas semua? Ada yang mau diulang? Essential. Jadi di sini lem kan, nggak ada kata-kata Tuhan Yesus kan? Nah, kalau di sini konsepnya Tuhan Yesus yang datangin, artinya di sini harus Tuhan Yesus juga kan? Nah, Bobby ada tanya, kapan kesempatan Tuhan Yesus mendatangi another beast yang kotor supaya dia jadi bersih? Oh iya kan nggak ada itu Michi. Apakah Kak Nini boleh mengerti? Kak Nini pertanyaannya? Apa saya? Boleh, sis. Pertanyaannya Tuhan Yesus mendatangi yang kotor. Kalau ini situ cuma ada lem. Nah, makanya itu jadi pertanyaannya itu. Kenapa? Kapan kesempatannya? Kalau yang Tuhan bikin bersih Tuhan Yesus kan? Gimana kita mau jelaskan kalau ini Tuhan Yesus sebenarnya gitu itu? Boleh? Balem. Bagaimana LT, Opa Johan, Tante Esther boleh? Mengerti? Boleh. Oke, iya, Iya, bisa iya diboleh. boleh, Gedi. Nah, ini kita akan jawab pakai ayat. Dan ayat yang dikasih adalah ya, ayat
Satu. One. Two. Tunggu ya, saudara mau copy ayatnya. Nah, sekarang saudara semua. Bagaimana ayat ini menjelaskan kapan Tuhan Yesus datang untuk membuat another beast jadi warna hijau. Apakah boleh? Jadi, kemarin jadi Randy ada kasih ayat ini kan? Dan ayat ini jawab pertanyaannya Bobby, kapan Tuhan Yesus untuk ubah warna hijau kembali? Boleh? Apakah ini menolong untuk jawab? Oh iya, Gedi. Jadi, halo. Halo Opa. Dilihat yang terjadi di Kejadian, itu Yesus datang kepada woman itu, dihubungkan dengan, kita lihat apakah itu Omega, Alpha Omega atau gimana, di dalam Revelation ini, mengenai lamp itu datang ke another beast tadi ya, yang gambar tadi ya. Jadi Opa, dia punya ini adalah yang Bubi tanya, gimana kita jelaskan bahwa sebenarnya di Wahyu itu juga ada Tuhan Yesus gitu. Jadi kita mau jelaskan gimana lamp ini Tuhan Yesus, tapi kan di situ nggak ada keterangannya kan Opa? Kalau itu Tuhan Yesus. Kita tahu lamp itu kan kan Opa? Halo men. Nah kan? Nah gimana? Agak putus-putus Gedi. Agak putus-putus ya. Bisa diulangi? Sekarang apakah masih putus-putus Opa? Agak putus-putus ini. Putus-putus ya? Oh sebentar ya. Kita bagaimana? Enggak jelas suara Gedi. Oh jelas. Cuma di tempat saya yang kurang. Oke, bisa diulangi. Iya, kurang. Iya, Om. Sedikit ya. Sekarang bagaimana Opa? Sudah bagus? Iya, udah. Suara udah jelas ya. Oke, Opa Johan. Jadi, apakah Opa Johan tadi lihat bahwa di Kejadian ada Tuhan Yesus yang datang langsung ke Hawa? Betul, ya. Oke. Kalau di kitab, kalau di Kejadian kan dia punya solusi, Kejadian 3:15 kan Opa? Yang Yes. Iya, iya. Dan Oke. kita tahu di kitab Wahyu nggak ada Tuhan Yesus, adanya lem kan Opa? Betul. Iya. Yang membuat kembali another beast-nya jadi hijau. Nah, sekarang kalau dan kita tahu yang cuman bisa bikin jadi hijau kan creator atau potter kan, Opa? Betul, betul. Yes. Nah, bagaimana kita ini menjelaskan bahwa sebenarnya lem itu memang Tuhan Yesus yang datang. Kapan kesempatannya another beast itu didatangi Tuhan Yesus supaya jadi hijau gitu loh. Boleh, Opa? Itu pertanyaannya ya. Ya, itu pertanyaannya Bobby. Dan Dedi Randy ada kasih untuk menjawab, bisa menjawab itu yang jadi 12-13 ya. Wahyu 1 ayat 12-13. Oke. Mari kita lihat, kita baca sama-sama dulu ya. Aku paling melihat suara yang berbicara padaku. Dan aku lihat, nampaklah kepada aku 7 kaki. Iya. Sebentar ya, Opa. 7 kejadian ya. Betul. Jadi yang John lihat, sebentar ya, Opa.
Ya, putus ya. Sorry, ini dulu di sonde. Ada apa? Oke, anak-anak sudah bisa lihat semua? Ada John, ya kan? Lalu John lihat apa? 7 kaki. Nah, itu Gideon kan? Lalu apa? Gideon melambangkan apa? Jemaat ya. 7 kaki Gideon kasih apa sih? Terang kan? Oke. Terang ini dibawa sama siapa? Gereja. Gereja kan? Atau Matius 5 ayat 16 kamu kan, LD? Iya, betul. Dan saya adalah gereja kan, LD? Iya. Oke, jadi apakah 7 kaki Gideon ini melambangkan gereja Tuhan? 7 periode gereja Tuhan kan? Bukan 7 gereja kan? Betul. Jadi itu ya, 7 periode. Jadi di dalam periode yang ada 7 di situ ada dilambangkan dengan 7 kaki Gideon. Apakah semua yang ada di Zoom mengerti tentang Esther, tentang Kak Nini? Boleh? Opa Johan boleh? Boleh jadi. Bagaimana Kak Nini? Oke, mantap. Lalu mari kita lihat. Dan di tengah kaki Gideon itu, ya, kita udah tahu kan makna 7 kaki Gideon? Sudah tahu kan? Ada serupa anak manusia. Apakah anak manusia ini siapa? Oke. Yesus. Nah, cuman sampai situ aja yang bisa. Dan ini mendeskripsikan bagaimana Tuhan Yesus ya. Nah, saudara-saudara, boleh nggak di chat reason jawabannya? Jadi cuman bisa bantu sampai di situ aja. Boleh? Saudara-saudara. Jadi pakai konsep ini, 7 kaki Gideon apa-apa semua. Ya, dan itu harus bisa menjawab pertanyaannya Bobby, kapan kesempatan Tuhan Yesus mendatangi another beast? Boleh? Tante Esther, boleh Tante Esther? Apa gimana jadi? Pertanyaannya Tante Esther? Heeh. Pertanyaannya Tante Esther, kan tadi kan kalau di Kejadian, apakah Hawa didatangi oleh Tuhan Yesus langsung mengatakan solusinya Kejadian 3:15, Tante Esther? Iya, betul. Maka cuman Tuhan yang bisa bikin Hawa jadi warna hijau. Betul. Yang udah warna orange kan, Tante Esther? Nah, ya. Another Beast kan kena virusnya dragon kan, Tante Esther? Iya, betul. Jadi warna apa Tante Esther dari hijau? Dari hijau jadi ini orange ya. Dragon warna apa Tante Esther? Orange itu warnanya setan di Kejadian. Dragon warnanya biru. Nah, jadi apakah Another Beast-nya karena kena virusnya dragon jadi warna apa Tante Esther? Biru. Nah, sekarang Tante Esther, apakah ini Another Beast harus dimurnikan kembali kan Tante Esther? Iya, betul, dimurnikan kembali. Yang bisa murnikan kalau misalnya kita lihat cerita Wahyu 13, di situ kita pakai kata lem kan Tante Esther di ayat 11. Iya. Kita nggak lihat di situ cerita Tuhan Yesus muncul kan Tante Esther? Ada? Enggak. Nah, enggak ada. Nah, sekarang Tante Esther, apakah yang bisa buat hijau cuman Tuhan Yesus? Atau creator, atau potter, betul? Betul. Nah, Bobby kemarin hari Jumat tanya, gimana menjelaskan bahwa Tuhan Yesus lah yang buat Another Beast ini jadi hijau. Itu dia. Dan pakai konsepnya Wahyu 1 ayat 12 dan 13, Tante Esther. Betul. Nah, itu dia. Oh, iya, ngerti, ya. Boleh, Tante Esther? Dan pakai konsep 7 kaki Gideon, ada anak manusia. Apa maksudnya itu? Dan harus bisa mengerti apa 7 kaki Gideon. Boleh? Itu mengenai umat Tuhan yang mempunyai terang itu, atau gereja itu, atau saya. Itu dimasukkan ke konsepnya Another Beast yang mau jadi hijau, Tante Esther. Boleh? Iya. Tante Esther boleh chat di GD. Kalau sis, ini PR juga sis? Iya sis, ini PR. Oke.
Iya, iya. Jelas jadi hijau. Bukan John sayang, another beast. Iya, gitu. Tunggu ya, kita lihat di folder. Ini apakah sudah yang 7 kaki diannya? Gambarnya. Kita mau kasih gambar yang tadi saya jelaskan di ini ya. Ini ya ceritanya. Kapan kesempatan Tuhan Yesus mendatangi another beast kotor? Pasti ada kesempatan ya kan? Kapan? Bagaimana kita bisa menjelaskan itu pakai konsep Wahyu 11 dan 12. Nah ini dia. Ya. Wahyu 1 ayat 12 dan 13.